kita masuk ke dalam jenis-jenis media transmisi, kita harus mengerti dengan arti pengertian media transmisi. Media transmisi adalah sarana atau jalur yang digunakan untuk mengirimkan sinyal data dari satu perangkat ke perangkat lainnya dalam jaringan komputer. Media transmisi berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara perangkat seperti komputer, router, dan satelit. Secara umum, media transmisi menjadi dua jenis. Satu, media kabel, yaitu data dikirim melalui kabel fisik. Dua, media nirkabel, yaitu data dikirim tanpa kabel, misalnya melalui gelombang radio. B. Fungsi media transmisi kabel. Media transmisi kabel memiliki beberapa fungsi, di antaranya sebagai jalur mengirimkan sinyal data secara stabil, mengurangi gangguan di luar karena sinyal mengalir dan kabel tertutup, menjamin keamanan kecepatan pengiriman data antar perangkat. Lalu kita masuk ke jenis media transmisi kabel yang pertama, yaitu kabel twisted pair. Pengertian dari kabel twisted pair yaitu jenis kabel yang terdiri dari dua konduktor, biasanya tembaga, yang dipilih satu sama lain. Pilihan itu membantu untuk mengurangi interferensi elektromagnetik dari luar dan juga interferensi antar pasangan kabel itu sendiri. Lalu kita masuk ke jenis-jenis dari kabel twisted pair. Yang pertama yaitu UTP atau unshielded twisted pair. Kabel ini biasanya tidak memiliki pelindung, lebih murah dan umum, digunakan di jaringan LAN atau local area network. Lalu yang kedua, STP yaitu shielded twisted pair. Kabel ini memiliki lapisan pelindung atau shielding untuk mengurangi gangguan, digunakan di lingkungan dengan interferensi tinggi. Lalu kita masuk ke contoh kabel twisted pair itu sendiri. Yang pertama yaitu kabel Cat 5e, yaitu umum digunakan untuk jaringan internet dengan kecepatan hingga 1 GB per second. Yang kedua ada kabel Cat 6, yaitu mendukung kecepatan hingga 10 GB per second untuk jarak pendek. Penggunaan kabel twisted pair biasanya digunakan dalam jaringan komputer atau kabel LAN, yaitu kabel local area network. Yang kedua ada sistem telepon, dan yang ketiga ada kabel jaringan internet rumah atau kantor. Kabel koaksial memiliki satu konduktor utama, di mana bagian tengah yang dikelilingi oleh isolator, pelindung logam atau shield, dan lapisan luar. Struktur ini membuat kabel koaksial lebih tahan terhadap interferensi elektromagnetik. Struktur kabel koaksial. Yang pertama, konduktor inti atau tembaga, tempat sinyal data mengalir. Yang kedua, isolator, melindungi inti dari gangguan luar. Yang ketiga, pelindung logam atau shield, mengurangi interferensi. Yang keempat, selubung luar, melindungi seluruh kabel dari kerusakan fisik. C. Kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihan, lebih tahan terhadap gangguan sinyal, dapat mengirim data lebih jauh dibanding kabel PTT. Kekurangannya, lebih mahal dan lebih tebal, sulit dipasang atau dibengkokkan. Dan terakhir, penggunaannya, digunakan pada TV kabel, CCTV, dan jaringan internet lama, atau modem DOCSIS. Lalu kita masuk ke kabel serot optik atau fiber optik. Pengertian kabel serot optik adalah media transmisi yang menggunakan gelombang cahaya untuk mengirimkan data, bukan listrik seperti dua kabel sebelumnya. Kabel ini terbuat dari serat kaca atau plastik yang sangat halus, bahkan lebih tipis dari sehelai rambut manusia. Struktur kabel serat optik, yang pertama itu core atau inti serat, berfungsi sebagai jalur utama tempat cahaya merambat dari pengirim ke penerima. Yang kedua, cladding. Fungsinya adalah untuk memantulkan cahaya kembali ke dalam core melalui prinsip total internal reflection, sehingga cahaya tetap berada di dalam jalur tanpa keluar. Yang ketiga yaitu coating atau primary buffer. Berfungsi untuk melindungi serat optik dari kerusakan fisik, seperti goresan, tekukan. Yang keempat, strange members. Biasanya terbuat dari bahan Kevlar, seperti serat sintetis yang sangat kuat dan ringan. Yang kelima, outer jacket. Fungsinya adalah untuk melindungi seluruh bagian dalam dari air dan kelembapan, tekanan mekanik, gigitan hewan, paparan sinar UV, dan suhu ekstrim. Kabel serat optik banyak digunakan di berbagai bidang karena kecepatan transmisi tinggi, kapasitas besar, dan ketahanan terhadap gangguan elektromagnetik. Berikut beberapa contoh penggunaan yang lebih luas. Yang pertama itu jaringan internet berkecepatan tinggi, atau nama lainnya yaitu ISP dan backbone internet. Fungsinya itu sebagai tulang punggung yang menghubungkan antar kota, antar pulau, bahkan antar negara. Yang kedua,
jaringan data perkantoran, dan gedung. Digunakan untuk menghubungkan antar gedung dalam satu kompleks kantor, universitas, atau rumah sakit. Biasanya dipasang dari server utama ke switch utama karena butuh kecepatan tinggi dan stabil. Yang ketiga yaitu jaringan FTTH atau biasa disebut fiber to the home. Fiber optik langsung ditarik hingga ke rumah agar internet lebih cepat, stabil, dan tahan gangguan. Teknologi ini digunakan oleh hampir semua penyedia internet modern di Indonesia. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dan analisis. Kesimpulannya adalah media transmisi kabel adalah komponen utama dalam jaringan komputer yang menghubungkan antar perangkat agar bisa saling bertukar data. 3 jenis utama yaitu 1. Twisted pair atau umumnya murah, cocok untuk LAN. Kedua, koaksial yaitu tahan gangguan tapi mahal dan kaku. Ketiga, fiber optik yaitu tercepat dan paling stabil tapi butuh biaya yang besar. Dan yang terakhir, analisis yaitu pemilihan jenis kabel tergantung pada kebutuhan, jarak, dan anggaran. Untuk jaringan rumah atau sekolah, UTP Cat6 sudah cukup. Untuk CCTV atau TV kabel, gunakan koaksial. Untuk perusahaan besar atau ISP, optik paling ideal. Terima kasih.